Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Bagi yang muslim, ikuti ibu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kembali lagi kita masuk ke materi baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nanti kita singkat saja, persamaan linear satu variabel yaitu PLSP, sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu PTLSP. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan bentuk dari sebuah PLSP atau persamaan linear satu variabel. Kemudian siswa bisa menentukan himpunan penyelesaian dari PLSP. Baiklah, pada anak-anak ibu, sebelum kita masuk untuk menentukan himpunan penyelesaian, kalian harus tahu dulu bentuk-bentuk dari PLSP itu apa atau bagaimana bentuknya. Jadi bentuk-bentuk PLSP ini ada 4 contoh ibu kasih. Yang pertama 3E kurang 4 sama dengan 2. Ini bentuk PLSP. Yang kedua 5 kurang 2Y sama dengan Y tambah 3. Kemudian yang ketiga 2P tambah 4 sama dengan 10. Yang keempat 25 sama dengan 5E tambah 5. Jadi dari bentuk-bentuk PLSP ini maka kita bisa menentukan ciri-ciri dari suatu PLSP. Atau apa itu PLSP? PLSP adalah persamaan linear satu variabel, yaitu suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, di mana persamaan itu mempunyai satu variabel atau satu huruf dan variabelnya berpangkat 1. Nah, itulah disebut dengan PLSP. Jadi dari pengertian tadi bisa kita turunkan ciri-ciri PLSP ke suatu kalimat terbuka. Jadi PLSP itu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi ada tanda sama dengan, ya. Kemudian hanya mempunyai satu variabel. Satu variabel. Kemarin kita sudah belajar apa itu variabel pada bentuk aljabar. Variabel itu huruf. Jadi hanya mempunyai satu huruf. Hanya X saja, hanya Y saja, hanya P saja, hanya X saja. Kemudian variabelnya berpangkat 1, pangkat 1, X-nya berpangkat 1, Y-nya berpangkat 1, P-nya berpangkat 1. Di sini X berpangkat 1. Nah, itulah yang disebut dengan PLSP. Nah, jadi PLSP itu kalimat terbuka ya. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum tahu nilai benar atau salahnya. Kapan dia menjadi benar? Jika kita menentukan nilai variabelnya, setelah kita selesaikan variabelnya, kita cari dia menjadi kalimat benar. Oke, kita lanjutkan dengan penyelesaian dari PLSP. Jadi di sini kita menentukan berapa nilai variabelnya sehingga kalimat terbuka tadi menjadi bernilai benar. Ya. Contoh, tentukan penyelesaian dari soal berikut. Ya, kita mau mencari nilai X-nya berapa. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita selesaikan dengan cara pindah luas ya, atau dengan cara kesetara atau hukum keseimbangan. Sekarang kita pakai saja dengan cara pindah luas. Jadi konsepnya di sini untuk menyelesaikan PLSP ya, huruf kita buat di sebelah kiri, kemudian konstanta kita buat sebelah kanan. Sebelah kiri kanan mana? Sama dengan. Sekarang ini huruf atau variabel? Berarti kita buat sebelah kiri 3X. Nggak ada lagi variabel, berarti kita tutup dengan tanda sama dengan. Nah, seperti itu. Kemudian habis itu sebelah kanan sama dengan kita buat untuk konstanta. Berarti kita tulis dulu konstanta yang tidak pindah. Berarti 23. Sekarang ini pindah luasnya. Positif 2 pindah menjadi negatif 2. Nah, seperti itu. Baru kita selesaikan seperti aljabar. Ini 3E. Berarti 23 dikurang 2. 23 dikurang 2 itu 21. Berarti kita mau mencari X saja. X saja. Berarti X itu 21 dibagi 3. Berarti dapatlah nilainya 7. 21 bagi 3 dapat 7. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Berarti supaya kalimat atau PLSP ini bernilai benar, kalimat terbuka tadi bernilai benar, maka diganti X-nya menjadi 7. Berarti benar ya. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, X kurang 8 sama dengan 16 dikurang 3X.
Tadi bagaimana kita menyelesaikannya? Buat variabel di sebelah kiri, berarti ini X. Ada variabel yang lain, ini ada X lagi, berarti pindah dia. Berarti negatif 3X pindah luas menjadi positif 3X. Nah, seperti itu. Habis yang ada variabel kita tutup dengan tanda sama dengan. Kemudian habis itu di sebelah kanan tanda sama dengan itu adalah konstanta. Tulis dulu konstanta yang tidak pindah, berarti 16. Berarti setelah itu konstanta yang lain yang pindah, berarti negatif 8. Pindah luas dia menjadi positif 8. Nah, baru kita selesaikan dengan cara aljabar. Berarti kemarin kita sudah belajar aljabar. X tambah 3X itu tambahkan koefisiennya. Berarti di sini koefisiennya 1. 1X ditambah 3X berarti 4X. Kemudian 16 ditambah 8 itu 24. Nah, sekarang kita mencari X-nya. Berarti X-nya sama dengan 24 dibagi 4. Dapatlah X-nya 24 dibagi 4 dapat 6. Itulah penyelesaiannya. Nah, kita lanjutkan dengan contoh ketiga. Berarti ini ada kurung. Maka buka kurung dulu. Buka kurung dulu. Bagaimana cara membuka kurung pada bentuk aljabar? Berarti kita kalikan. Berarti 8 kali P. Berarti 8P. 8 kali 1 berarti positif 8. Lalu dikurang 6. Ini jangan dikalikan karena dia tidak dalam kurung ya. Kemudian sama dengan 4 kali P berarti 4P. 4 kali 4 berarti positif 16. Nah, ini biarkan, jangan dikalikan. Nah, sekarang kurungnya udah tidak ada lagi. Apa kerja kita lagi? Berarti seperti tadi, buat variabel di sebelah kiri. Variabelnya apa saja? Atau kita sederhanakan dulu nih, konstanta ini. Berarti 8 dikurang 6, berarti 2. Ini 4P, 16 tambah 14, berarti 30. Nanti artinya bisa kita sederhanakan konstantanya. Baru variabel kita kumpulkan sebelah kiri. Berarti ini ada P, variabel P, 8P. Ini ada, berarti pindah dia. Berarti 4P pindah ke kiri menjadi negatif 4P. Nah, dibatasi dengan tanda sama dengan sebelah kiri. Sebelah kanan. Sebelah kanan berarti konstanta. Tulis dulu yang tidak pindah. Berarti 30. Nah, ini ada konstanta lagi, berarti pindah dia. Berarti positif 2 pindah menjadi negatif 2. Nah, sekarang baru kita kurangkan. Berarti 8P dikurang 4P, kurangkan koefisiennya. 8 dikurang 4, 4P. Kemudian 30 dikurang 2, 28. Nah, sekarang kita mau mencari P saja. Bagaimana P-nya? Berarti 28 dibagi 4. Dapatlah P-nya 7. Ya, begitu. Kita lanjutkan dengan bentuk pecahannya. Ya, yang bentuk pecahannya PLSP. Sekarang bagaimana ini? Berarti kita kalikan dulu kedua ruas ini dengan KPK dari penyebut. Berarti KPK dari 3 dan 4. Berarti KPK dari 3 dan 4 itu ada 12. Berarti kedua ruas dikali KPK penyebut dikali 12. Berarti 12 kali sepertiga baru 2X dikurang 4, lalu 12 dikali seperempat kali 3X kurang 1. Nah, baru 12 coret dengan 3 dapat 4. Berarti 4 kali dalam kurung 2X dikurang 4, lalu 4 dicoret dengan 12 dapat 3. Berarti 3 kali dalam kurung 3X kurang 1. Nah, sekarang pecahannya udah tidak ada lagi. Berarti apa kerja kita? Nah, seperti ini buka kurungnya. Berarti 4 dikali 2X 8X. 4 dikali negatif 4 negatif 16. Kemudian 3 dikali 3X. 3 kali 3X 9X. Lalu setelah itu 3 dikali negatif 1. 3 kali negatif 1 berarti negatif 3. Nah, seperti ini berarti kumpulkan X sebelah kiri. Berarti 8X dikurang, pindah luas ya, positif berubah jadi negatif. Kemudian negatif 3 ini pindah menjadi positif 16. Berarti 8X dikurang 9X berarti negatif 1X, negatif X. Negatif 3 tambah 16, 13. Berarti kita mau mencari X saja, bukan negatif X tapi X. Berarti X sama dengan 13 dibagi negatif 1. Dapatlah X-nya negatif 13. Ya, sampai di sini contoh untuk PLSP. Untuk lebih lengkapnya atau mau menambah wawasan contoh yang lain bisa kalian lihat LKS halaman 52.
Nah, untuk soal kuis ya, untuk soal kuis nih, kuis 3 itu untuk materi PLSP, tentukan penyelesaian dari 4x kurang 2 sama dengan 2x tambah 16. Berarti ini seperti ini menyelesaikannya ya. Seperti ini. Bagaimana tadi? Ini setelah kalian kerjakan langsung kirim ke WA pribadi Ibu. Ke WA Ibu hanya 1 soal. Ibu tunggu sampai jam 12 malam atau 24.00. Kemudian tugas seperti biasa di Google Form 10 soal langsung kalian jawab tanpa membuat jalan. Kalian kerjakan karena setiap tugas yang ada itu sudah langsung nilainya terekap di belangko nilai atau di Google Form. Terima kasih. Jangan lupa setelah selesai menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Bila tapi ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.